Pertama saya luruskan dulu, saya sebelum podcast gak berbincang-bincang, cuman ngatur jadwal. Gak ada berbincang. Perbincangan saya cuma sebatas podcast itu dari mulai awal sampai akhir itu. Selesai podcast, salam, selesai tutup. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dokter Louis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Ini minta maaf dari ID dengan segala hormat saya ngomong begini. Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya. Kami bingung. Ya apakah ID ini bisa dipercaya atau tidak? Kan gitu. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, Dokter? Maksud saya Babe Aldo. Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dokter Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya bulan Maret apa bulan April itu. Justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Seperti kata Bapak yang ahli hukum tadi, minta maaf Pak, saya nggak tahu nama Bapak ya. Ya, Pak Fikar. Ya Pak Fikar. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari ID, di saat ID mengajak Dokter Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dokter Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dokter Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya. Tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Baik, sebelum Dokter Adib jadi ini membuat pikiran manusia normal liar gitu, Mbak. Iya, jadi menurut Babe Aldo, kalaupun nanti ada diskusi pertemuan mengenai hal ini ilmiah, seharusnya dilakukan secara terbuka agar semua publik tahu, begitu? Baik. Iya, harus begitu supaya apa? Masyarakat tenang. Baik. Kalau ini permasalahan ini, Dok, minta maaf. Mau pakai ID yang udah profesor, ini udah di masyarakat sudah terpecah masyarakat ini. Baik, Dokter Adi mungkin bisa langsung saja berikan tanggapan tadi, karena ternyata masyarakat juga masih bingung dan sebagainya, ID tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar, dan ada tadi kalau memang diskusi, ayo kita diskusi tapi terbuka semuanya masyarakat sehingga bisa tahu. Silakan Dokter. Ya, jadi memang kalau dibilang Babe Aldo tadi itu ada bukan hanya Dokter Louis, memang betul banyak. Ada beberapa teman-teman ya baik dari keilmuan kesehatan, kedokteran yang juga mempunyai pendapat yang berbeda gitu loh. Tapi mereka dalam konteks untuk bicara tentang keilmuan yang dia sampaikan, tidak masuk ke dalam satu bentuk head speech. Itu. Jadi tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyerang personal. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian mengata-ngatai organisasi, kemudian mengata-ngatai personal dengan bahasa yang sangat tidak sopan dan tidak sesuai dengan etika kedokteran juga itu. Tapi yang perlu kami luruskan, tidak ada sesuatu hal yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Asidosis laktat itu ilmu basic dari seorang dokter, ilmu biokimia kita, yang kemudian mengatakan bahwa itu mempengaruhi pH. Ya, lalu mempengaruhi pH, kemudian mempengaruhi PCR. PCR itu nggak nyari pH, PCR itu mencari materi genetik. Nggak ada hubungannya dengan asidosis laktat. Jadi itu ilmu basic gitu loh. Saya seorang ortoped, seorang dokter bedah, itu saya pun akan bisa menjelaskan kalau itu ilmu basic. Jadi tidak ada sebuah riset yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Mitochondrial dysfunction, orang pakai masker, kemudian akhirnya terjadi hipoksia, mengganggu mitochondrial dysfunction. Kalau itu terjadi, semua yang pakai masker, semua bisa mati semua sekarang. Buktinya kita semua nggak ada masalah pakai masker. Jadi ada persepsi-persepsi yang harus kita luruskan, karena yang disampaikan beliau itu bukan sebuah keilmuan. Beliau menyampaikan sesuatu basic ilmu kedokteran dengan cara yang salah atau di luar daripada mainstream keilmuan. Nah itu yang kita mau luruskan. Sehingga tapi terlepas dari keilmuan tadi, ada hal-hal yang tadi yang saya bilang tadi, ada head speech yang menurut saya itu
harus kita sampaikan, dan kita harus sampaikan juga itu ke aparat hukum untuk kemudian itu diproses secara hukum, karena negara kita harus menjunjung tinggi keadilan juga. Baik, untuk permintaan andai kata memang ada diskusi kemudian dilaksanakan secara terbuka, Dr. Adib, seperti dikatakan Babe Aldo tadi. Benar. Jadi Babe Aldo, ada juga anggota kita yang kemudian memberikan pernyataan itu, kita panggil dan mereka datang memberikan klarifikasi, datang. Tapi jujur kalau perlu saya sampaikan, jujur, mohon izin sebentar saya teruskan. Jujur kalau perlu saya sampaikan, kita itu baru mengetahui posisi Dr. Louis itu setelah muncul di Hotman Paris sama di Babe Aldo. Siap. Selama ini kita terus terang tidak tahu posisi beliau, karena beliau hanya bicara di media sosial, bicara di WA, bicara di Instagram, Twitter, tapi kita tidak tahu posisi beliau. Bahkan kami pun koordinasi dengan teman ketua ID Kalimantan Utara pun, mereka pun juga tidak tahu posisi Dr. Louis itu ada di mana itu. Siap. Tanggapannya, Babe Aldo? Nah, jadi gini dok, minta maaf ini dok ya. Berbicara diskusi antar dokter yang berbeda pendapat, masyarakat ini belum pernah tahu. Masyarakat ini sekarang belum pernah tahu ada diskusi itu. Kapan ada terjadi diskusi itu? Di mana? Dan apakah ada videonya? Sebenarnya sudah, Babe. Saya pernah juga berdiskusi dengan beberapa tokoh agama. Dan itu perwakilan dari masyarakat. Dan teman-teman dokter yang lain pun juga kemudian banyak melakukan edukasi dan kemudian menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya tabu. Kami pun siap kalau itu kemudian kita alhamdulillah kalau siap. Ini minta maaf saya dengan segala hormat. Andai kata itu pernah terjadi dan pernah disiarkan ke masyarakat, ngapain booming sekarang? Ini kenapa jadi booming? Kalau memang itu pernah ada dulu. Ini jadi booming karena masyarakat belum pernah ada. Masyarakat belum pernah tahu ada pernyataan seperti Dr. Louis ini yang berani berbicara vokal. Selama ini orang cuma lewat akun anonimus. Dan itu ada. Nah, Dr. Louis adalah dokter pertama yang berani bersuara. Kenapa jadi booming? Dan ini disambut oleh rasa ingin tahu, penasaran masyarakat, dok. Karena sebelumnya, kalau dokter bilang pernah terjadi diskusi itu, kami belum tahu. Kalau memang itu pernah terjadi dan disiarkan, demi Allah nggak akan booming seperti ini. Ah, biasa. Dan bicara soal hate speech itu terlepas dari caranya Dr. Louis nyampaikan. Dr. Louis nyampaikan. Dan yang saya bingung nih dok, minta maaf nih dok, saya bingung banget. Kenapa harus dihubung-hubungkan dengan kegilaan? Itu saya juga bingung. Ya, sampai-sampai saya ini dituduh kamu sengaja mengundang orang gila. Loh, ini kan aneh gitu. Ini aneh yang dibicarakan Dr. Louis ini ilmiah menurut kami. Baik. Dan ini belum pernah kami dengar gitu. Baik, Babe.